Sudah terlihat belum PPT-nya? Belum, Ibu. Masih belum ini? Sudah, Bu. Sekarang sudah, Bu. Sudah ya? Kita mulai ya. Jadi untuk materi hari ini. Ini nanti saya terus atau gimana, Dek? Saya kok lupa. Soalnya nggak dikasih jadwal dari dari koordinator yang akademiknya. Sudah ada jadwal kalian? Habis ini masih saya atau hanya sekali ini? Ada, Ibu. Bagaimana? Ada, Bu, beberapa kali. Sampai beberapa kali ya, oke. Kan biasanya tuh mulai dari pertemuan pertama, saya dapat jadwal dari akademik ya. Nah ini kok belum, tak kirain apa belum mulai. Mungkin karena ya biasa ada kesibukan, jadi agak tuker-tukeran gitu jadwalnya. Ya oke, nggak apa-apa ya. Jadi muskuloskeleta kemarin mungkin sudah pernah di anatomi ya, sehingga nanti di sini tidak banyak membahas tentang struktur ya. Kalau fisiologi itu lebih banyak membahas tentang mekanismenya. Ya, jadi prosesnya, cara kerjanya, kemudian fungsinya ya. Kalau struktur kan sudah banyak kemarin di anatomi. Tapi nanti kita mungkin akan saya sampaikan lagi sedikit untuk mengingat-ingat ya. Nah, kita lihat dulu bahwa sistem muskuloskeletal namanya muskuloskeletal, berarti pasti ada otot dan ada tulang ya. Kemudian di antara otot tulang itu juga nanti banyak jaringan-jaringan yang mendukung, misalnya ada ligamentum, kemudian ada tendon ya. Kemudian juga untuk bisa bergerak tentunya tulang dan tulang itu harus ada sambungannya ya, antar tulang ada sambungannya yang disebut dengan sendi. Ini kemarin sudah ya di anatomi, jadi nanti sedikit saja akan kita bahas di sini. Ada otot, kemudian tulang, kemudian sendi, kemudian jaringan-jaringan yang mendukung, mengikat ya, ada tendon, ada ligamen, kemudian ada bursa ya, ada fascia. Fascia itu yang membungkus ya, membungkus otot sehingga menjadi lebih kuat, itu namanya fascia. Nah, kemudian kita lihat fungsinya. Jadi kalau tulang ya, tulang sudah jelas ya, yang pertama fungsinya sebagai alat gerak, ya kan? Sebagai alat gerak, kemudian juga punya fungsi lain, mungkin kemarin di anatomi sudah, yaitu untuk perlindungan, untuk memberi bentuk, ya kan? Supaya bisa tegak, ya. Kemudian di dalam tulang ada sumsum tulang, ya. Sumsum tulang juga punya fungsi untuk membentuk sel-sel darah. Ya, masih ingat ya? Nah, kemudian selain itu juga punya fungsi lain. Di dalam tulang itu ada rongga atau lubang, ya rongga atau lubang. Jadi tulang kita tuh nggak padat kayak batu gitu ya, tapi ada sedikit di dalamnya tuh rongga-rongga kecil-kecil gitu, lubang-lubang kecil-kecil. Itu disebut dengan sinus. Nah, fungsi sinus itu adalah untuk udara, ya supaya dengan adanya udara yang terjebak di dalam sinus, kalau kita bicara itu suara bisa menjadi lebih keras. Ya, jadi itu juga bisa menimbulkan resonansi. Nah, tapi kelemahannya kalau sinus-sinus itu karena terisi udara-udara yang ada di situ tidak bersih, ya, bisa menimbulkan infeksi yang disebut dengan sinusitis. Nah, sinus itu banyak, ya letaknya ada beberapa yang cukup berperan penting gitu ya. Yang pertama adalah sinus paranasal. Sinus namanya paranasal. Para itu berarti di sekitar dan nasal artinya hidung. Ya, jadi sinus paranasal adalah sinus yang letaknya di sekitar hidung. Sinus paranasal itu berfungsi untuk memperkuat bunyi tadi. Ya, untuk membuat supaya suara lebih keras, supaya bisa beresonansi. Ya, jadi di sini berfungsi menimbulkan nada yang lebih keras, suara yang lebih keras. Nah, sinus paranasal ini karena cukup banyak dan ukurannya cukup besar, apalagi letaknya di sekitar hidung. Hidung itu kan berfungsi untuk menghisap udara dari luar ya, bernafas kan, menghisap udara dari luar. Sedangkan udara dari luar itu sering tidak bersih, ya kan? Nah, kalau misalnya ada bakteri atau virus yang nyasar masuk ke dalam sinus, ini bisa menimbulkan infeksi, disebut dengan sinusitis ya. Biasanya gejalanya orangnya suka pusing, rasanya di atas
di antara kedua mata itu nggak enak. Karena kan letaknya kebanyakan di situ ya. Jadi pusing, terus rasanya penuh gitu di situ. Nah, itu tanda dari sinusitis. Ya. Kemudian ada juga ya sinus-sinus di tempat lain, misalnya juga di samping hidung, kemudian di rahang ya, di dekat rahang. Ya, sebagian besar tadi fungsinya adalah memang untuk membantu menghasilkan suara yang lebih keras ya atau resonansi. Nah, selain sinus juga ada bagian-bagian tulang lain, misalnya gigi ya. Gigi itu dilapisi oleh email. Sebentar ya, Dek ya, saya tak pause dulu sebentar ya. Oke ya, maaf kita lanjut ya. Jadi ada bagian tulang ya yang membungkus gigi disebut dengan email. Jangan dibaca email ya, Dek ya. Email gitu aja bahasa Indonesia aja bacanya ya. Email gigi itu membuat gigi menjadi lebih terlindungi, ya, lebih kuat sehingga tidak mudah kropos. Kalau ditempel bakteri-bakteri yang berasal dari makanan ya itu tidak mudah karies atau kropos. Nah, fungsinya juga dia ikut memperkuat gigi sehingga membantu gigi untuk memotong makanan, untuk menggigit, ya, kemudian juga untuk mengunyah, ya, dan sebagainya. Jadi punya fungsi sama seperti gigi karena dia memang membungkus gigi, ya. Kemudian juga ada tulang-tulang kecil yang bukan sebagai penguat ya, tapi lebih misalnya di sini tulang kecil yang ada di dalam telinga, ya, itu untuk menghantarkan gelombang suara ya sehingga suara akan terdengar lebih keras. Ya, ini tulang-tulangnya sangat kecil, kecil-kecil banget. Ya, dia bukan untuk memperkuat telinga tetapi untuk menghantarkan gelombang suara. Jadi nanti kalau ada suara yang masuk ke telinga, maka suara ini akan dihantarkan, menggetarkan, dia akan menggetarkan tulang-tulang kecil ini ya sehingga tulang-tulang kecil apa namanya? Mudah untuk sampai ke saraf telinga ya. Nah, kalau sudah sampai ke saraf telinga maka akan dihantarkan ke otak sehingga terdengarlah bunyi. Ya. Jadi bunyi itu tidak hanya karena ada bisa kita dengar, tidak hanya karena ada gelombang suara, tidak hanya karena ada sumber suara, tetapi juga karena telinga itu punya organ-organ yang baik. Kalau organ-organ di dalam telinga rusak, walaupun suara itu sekeras apapun di luar, ya tidak bisa mendengar. Ya, makanya hati-hati. Jadi mengorek-ngorek telinga itu juga ada tekniknya ya, jangan sembarangan. Nanti kalau misalnya sampai merusak membran telinga, itu bisa mengganggu pendengaran. Kemudian ada juga tulang yang hanya pada khusus fungsinya pada wanita, misalnya tulang panggul. Panggul ya, kalian tahu panggul itu pada wanita ukurannya lebih besar, ya kan? Dan sebetulnya itu elastis. Ya, jadi di bagian depan itu ada semacam pintu yang disebut dengan pintu atas panggul dan pintu bawah panggul. Nah, pintu ini bisa sedikit melebar, membuka ya. Supaya pada waktu bersalin ukuran panggul menjadi lebih besar. Kalau ukuran panggul menjadi lebih besar, maka kepala bayi akan lebih mudah masuk. Ya, nah ini hanya memang hanya pada wanita. Ya, pada laki-laki kan nggak perlu karena laki-laki nggak melahirkan. Ya, jadi fungsi ya, tulang ini dikatakan khusus ya karena hanya pada wanita saja. Nah, jadi tulang panggul pada wanita itu lebih elastis, dia bisa membuka lebih lebar, ya bisa sedikit melar gitu ya, supaya kepala janin itu lebih mudah masuk kepala bayi pada saat melahirkan. Ya, oke. Kemudian
Bentar ya, ini kok slide-nya nggak mau jalan. Ya, saya ulang dulu sebentar, share screen-nya ini nggak mau jalan. Belum terlihat ya? Bentar ya, Dik ya, coba lagi ya. Agak macet. Ya. Sekarang sudah terlihat belum ini? Sudah, Ibu. Sudah ya. Oke ya. Komposisi tulang ya. Jadi tulang itu memang sebagian besar terdiri dari mineral, terutama kalsium. Ya, kemudian juga ada mineral lain seperti fosfor. Kemudian ada magnesium ya dalam jumlah yang sedikit gitu ya. Fosfor atau fosfat, ada natrium juga ya, magnesium. Nah, pada waktu masih kecil ya, sebagian besar tulang itu terdiri dari kolagen, jaringan yang lebih elastis, jaringan elastis dan kolagen. Ya, nanti semakin bertambah usia, kolagen ini menjadi semakin sedikit, tapi kalsiumnya yang semakin banyak, sehingga jadi semakin keras. Ya, jadi pada anak-anak kecil itu nggak heran kalau ditekuk-tekuk gitu, kayang misalnya ya, split itu mereka gampang sekali, karena memang tulangnya itu masih komposisinya masih banyak kolagennya, ya sehingga lebih elastis. Tapi coba aja kalian kalau ya split atau kayang itu kan wah sakitnya bukan main ya, karena sudah menjadi keras dan sendi-sendinya juga, jaringan sendinya sudah tergantikan oleh jaringan yang keras ya, sehingga tidak bisa lagi lentur seperti pada waktu masih kecil. Faktor pertumbuhan tulang ya, jadi bagaimana tulang itu bisa tambah besar. Orang itu bisa tumbuh panjang ya, karena tulangnya yang memanjang. Ya, tulang itu harus pada waktu masih usia pertumbuhan ya, dia harus bisa memanjang sehingga menyebabkan orang itu menjadi tinggi. Tapi pada saat sudah tertutup epifisisnya, pertumbuhan panjang itu akan berhenti. Ya. Nah, jadi tidak bisa kita modifikasi. Ya, kalau sudah menutup epifisis itu mau diapa-apain lagi orang tidak akan bertambah tinggi, walaupun nanti supaya tinggi harus minum banyak susu gitu ya. Harus makan banyak telur, protein ya. Tapi kalau sudah menutup episisnya, itu tidak akan berfungsi. Ya, jadi kalian jangan percaya kalau misalnya ada obat-obat penambah tinggi badan untuk orang dewasa ya, bisa menambah 2 cm per bulan. Ya, itu jangan percaya. Tapi kalau masih di usia pertumbuhan, itu memang masih bisa ya. Jadi tumbuh itu bisa cepat, bisa lambat, tumbuh ke atas loh ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan misalnya adalah yang pertama tentunya genetik ya, herediter atau genetik, keturunan. Kalau dari orang tuanya sudah tinggi-tinggi, mbah-mbahnya tinggi ya, kayak orang bule ya, memang mereka genetiknya tuh tinggi. Ya, jadi wajar aja. Ya, kita nggak bisa meri karena memang genetik kita dengan genetik mereka itu berbeda ya. Tapi genetik itu bukan hanya faktor yang mempengaruhi tinggi. Selain itu juga banyak faktor lain ya, misalnya zat gizi atau nutrisi. Ya, jadi genetik walaupun merupakan faktor yang utama, tetapi kalau gizinya ini tidak bagus, potensi genetik itu tidak akan tercapai. Ya, jadi harusnya bisa tinggi sampai 170, tapi karena kurang gizi, ya mungkin hanya 160. Ya, jadi genetik juga harus didukung oleh faktor-faktor yang lain. Kemudian endokrin atau hormon. Ada yang namanya hormon pertumbuhan. Ya, growth hormone.
growth hormone ini juga harus berfungsi baik, jumlahnya juga cukup sehingga potensi tinggi tadi bisa tercapai. Ya, dulu ada teman saya kuliah itu pernah operasi, ya kecelakaan atau gimana operasi di kepala, hormonnya ini katut keambil deh, ya jadi kan hipotalamus ya, ada di hipotalamus itu ya tidak diambil keseluruhan ya, ya bagaimana ceritanya gitulah, pokoknya menyebabkan produksi hormon pertumbuhan itu terganggu, yang nggak bisa tumbuh tinggi. Jadi sudah kuliah itu tingginya masih kayak anak TK tuh loh. Ya, ada tuh. Jadi ada dokter Saiful mungkin kalau pernah masuk koran soalnya. Kalau kalian pernah baca udah lama sih. Ya, itu tingginya hanya seanak SD kelas 1 apa anak TK itulah ya. Ya, tapi kecerdasannya ya normal. Ya, berpikirnya itu normal, cuma tinggi badannya yang tidak bisa normal karena hormon pertumbuhannya ini tidak normal. Kemudian faktor yang lain misalnya saraf ya. Nah, kalau ada gangguan saraf, banyak penyakit-penyakit ya, epilepsi misalnya, itu juga bisa mengganggu pertumbuhan. Ya. Karena semua organ itu membutuhkan persarafan yang baik untuk bisa bekerja dengan baik. Kemudian juga ada faktor mekanis ya, jadi olahraga, aktivitas fisik. Sering loncat itu juga bisa memacu kerja dari lempeng epifisis. Ya, meningkatkan aliran darah ke tulang sehingga pertumbuhan tulang itu juga lebih baik. Ya, jadi kalau misalnya pengen tinggi ya dari kecil itu dibiasakan olahraga yang tulangnya itu bergerak banyak gitu loh. Kalau olahraga kayak karambol ya, apa jenengannya catur ya, bridge ya itu kan nggak gerak banyak tulangnya ya nggak bisa ya. Olahraganya basket misalnya ya, volley ya. Jadi itu memang banyak akan melancarkan aliran darah ke tulang, kerja epifisis menjadi baik ya, sehingga juga bisa memacu pertumbuhan tulang. Nah, kemudian penyakit-penyakit. Jadi ada penyakit-penyakit misalnya pada waktu kecil terkena rakitis, ya kan? Rakitis itu akibat defisiensi vitamin D, defisiensi zat-zat yang bisa memacu pertumbuhan tulang. Ya, jadi seharusnya tulang itu bisa tumbuh lurus, panjang, tapi di situ karena ada gangguan menjadi bengkok. Ya, kalau bengkok kan jadi nggak bisa tumbuh normal ya. Atau juga defisiensi zat gizi yang lain atau penyakit-penyakit tulang yang lain ya. Jadi kalau tulang tidak bisa memanjang ya akhirnya pertumbuhan badan itu juga tidak bisa optimal. Ya. Saat penyusun tulang ya, jadi tulang itu akan selalu bekerja terjadi penyusunan dan pembongkaran matriks tulang. Matriks itu ya isi tulang itu. Ya, jadi kalau untuk masa pertumbuhan yang paling banyak terjadi adalah proses pembentukannya. Ya, proses penyusunan atau pembentukan matriks tulang. Nanti kalau sudah di usia dewasa ya lebih dari 30 tahun terutama, yang banyak terjadi adalah proses pembongkarannya. Ya, artinya pembongkaran itu berarti matriks tulang itu diambilin gitu loh. Cadangan-cadangan mineral di tulang itu diambilin. Nah, kalau proses pembentukannya, penyusunan matriksnya itu diperankan ya oleh sel yang namanya osteoblast. Sedangkan nanti pembongkarannya ya itu diperankan oleh sel yang namanya osteoklas. Mirip ya, jadi mirip tetapi sangat berbeda fungsinya. Yang satu menyebabkan matriks tulang menjadi lebih padat, yang satu menyebabkan matriks tulang menjadi lebih jarang. Ya. Sehingga kalau osteoklas ini bekerjanya berlebihan, ya tulang lebih mudah keropos. Ya, jadi pada usia-usia dewasa mulai 30 ke atas itu sudah tidak terjadi pembentukan lagi, tetapi yang sering terjadi adalah pembongkaran ya yang diperankan oleh osteoklas ini. Nah, osteosit itu adalah hanya ini saja apa ya? Prekursor gitu ya, calon ya. Jadi dia tidak terlalu berperan pada proses pembentukan ataupun proses pembongkaran. Ya. Dia hanya sedikit punya manfaat untuk apa ya? Untuk perantara gitu aja ya antara proses pembentukan dan proses pembongkaran. Kemudian kita masuk ke sendi ya. Sendi juga kemarin sudah di anatomi. Jadi definisi sendi itu apa? Prinsipnya adalah sambungan antar tulang.
Ya, jadi kalau tulang itu misalnya pada waktu lahir sudah terbentuk sedemikian kaku gitu ya, ya orang tidak akan bisa bergerak, ya. Tapi tulang itu memang tersusun dari bagian yang kecil-kecil, kerangka itu tersusun dari bagian yang kecil-kecil, yang kemudian dihubung-hubungkan oleh sendi. Sendi juga bermacam-macam jenisnya. Ya, mungkin kemarin di anatomi sudah, jadi mungkin di sini hanya sedikit ya. Jadi intinya ada sendi yang bisa bergerak dengan leluasa, ya, bisa fleksi, ekstensi, bisa rotasi, ya, bisa juga apa namanya pronasi, supinasi. Tapi juga ada sendi yang hanya sedikit sekali gerakan, bahkan tidak bisa bergerak sama sekali. Dulunya bisa, ya, tapi karena semakin tambah usia tadi menjadi semakin kaku, karena komponennya banyak hilang kolagennya, ya, banyak hilang elastisnya, sehingga sama sekali tidak bisa bergerak, ya. Jadi fungsinya memang terutama untuk menggerakkan pergerakan tulang, ya, karena dia merupakan sambungan antar tulang. Sendi itu juga bisa menjadi lebih kaku, ya. Jadi pada orang yang normal pun kalau terjadi sesuatu misalnya peradangan, ya, yang seharusnya sendi itu bisa bergerak leluasa karena ada peradangan di situ, gerakannya juga bisa tidak normal, ya, tidak bisa sebebas orang yang tidak menderita peradangan. Ya, misalnya pada penyakit rematik, kemudian penyakit gout atau asam urat, ya, itu ada peradangan pada sendi sehingga menimbulkan gangguan gerakan sendi. Ya, bagian-bagian sendi, ya, di sini ada sendi yang disebut sendi fibrosa karena tersusun dari jaringan fibrosa yang keras sehingga tidak begitu banyak gerakan. Kemudian ada sendi kartilaginosa, ya, berarti banyak kartilagonya. Nah, ini lebih elastis. Kemudian juga ada sendi yang punya rongga, ya kan? Rongganya disebut dengan rongga sinovia. Di dalam rongga itu berisi cairan sinovia. Nah, sendi yang paling banyak menghasilkan gerakan adalah sendi yang punya rongga atau punya cairan sinovial ini. Ya, karena dengan adanya rongga dia menjadi ada ruang untuk bergerak. Apalagi ada cairan, ya. Cairannya itu untuk melumasi. Sehingga kalau ada gerakan itu tidak sampai terjadi gesekan. Karena kalau ada gesekan, ya, gesekan antar tulang itu pasti menimbulkan nyeri. Ya, kalau berdasarkan sambungan, jenis sambungannya ada yang apa namanya bentuknya, ya, di sini ada bentuk-bentuk tertentu gitu ya. Kalau sendi yang bisa bergerak dengan bebas karena ada bentuk seperti kaput, kemudian kaput itu seperti kepala yang masuk ke dalam mangkok gitu, itu disebut dengan diartrosis. Ini adalah sendi yang banyak menghasilkan gerakan. Ya, kalau sinartrosis, amfiartrosis itu tidak terlalu banyak gerakan, ya. Karena bentuk sambungannya itu tidak ada kaput dan rongga. Tidak ada kaput itu seperti kepala, rongga itu seperti mangkok, ya. Jadi kalau diartrosis itu seperti misalnya ada apa ya kepala dan ini loh apa tuh kok cowek muntu tuh loh, ya, muntu kemudian masuk ke mangkok itu kan dia bisa lebih bebas bergerak, ya, itu diartrosis namanya. Nah, kemudian kita masuk ke otot, ya. Otot itu juga jenisnya ada beberapa, ya. Mungkin seperti di anatomi kemarin, sedikit saya ulang, ada namanya otot seluri atau otot serat lintang, kemudian ada otot polos dan otot jantung, ya kan? Otot luri atau otot serat lintang ya memang seperti berserat-serat, ya, banyak intinya. Nah, ini terdapat biasanya ya melekat pada tulang untuk bergerak. Kalau otot polos itu terdapat pada organ-organ dalam, misalnya usus, jantung, paru, ya. Fungsinya karena dia bekerja di luar kesadaran. Kalau otot serat lintang kan di bawah kesadaran. Jadi kita mau nulis, mau nendang, mau mukul, itu kan kita sadar kita mau gitu ya, kita bisa mengendalikan. Tapi kalau otot polos karena dia di organ-organ dalam tidak bisa kita kendalikan. Kita kan nggak bisa mengendalikan apa namanya peristaltik, ya. Kita nggak bisa mengendalikan denyut jantung, ya, itu otomatis karena yang berada di situ adalah otot-otot polos. Jantung, ya, otot jantung berfungsi seperti otot polos tetapi berbentuk seperti otot luri.
Ya, seperti jadi dia kuat seperti otot luri atau otot selateral, tetapi bekerjanya di luar kesadaran seperti otot polos. Nah, kemudian yang paling banyak memang di dalam tubuh itu yang baik ya, komposisi tubuh yang baik itu harusnya yang banyak adalah tulang dan otot ya, selain cairan loh ya, cairan tentu juga penting ya, itu komposisi tubuh yang baik. Jadi kalau yang banyak itu adalah lemaknya, nah ini komposisinya tidak baik ya. Jadi lemak itu kan kalau terlalu banyak dia bisa menimbulkan berbagai macam penyakit karena bisa mengendap di organ-organ terutama di pembuluh darah. Tapi kalau otot dan tulang ya, walaupun besar ya, itu jarang berisiko menimbulkan penyakit. Justru akan memperkuat tubuh. Ya, sehingga kalau pengen komposisi tubuhnya baik, ya makan makanan yang bisa memperkuat tulang dan juga memperbesar otot. Jangan makan makanan yang hanya bisa memperbesar lemaknya. Ya, kalau pengen tahu komposisi tubuh itu bagaimana, bisa menggunakan alat yang namanya BIA. Ya, anak gizi harus tahu ya. Jadi menggunakan alat BIA, bioimpedance analyzer ya, itu bisa mengetahui berapa persentase lemaknya, berapa persen ototnya, berapa persen tulangnya ya. Nah, itu di situ sudah ada batasan-batasan. Jadi kalau persen ototnya sedikit, persen tulang sedikit, yang banyak persen lemak, berarti komposisi tubuhnya tidak baik. Ya, jadi kita bisa tahu. Terus harus bagaimana? Ya disesuaikan. Kalau memang komposisi ototnya masih kurang, banyak makanan yang bisa memperbesar otot. Apa itu makanan yang bisa memperbesar otot? Ya tentunya protein misalnya. Apa makanan yang bisa memperbesar tulang? Ya mineral-mineral, ya kan, kalsium, fosfor dan sebagainya, gitu ya. Nah, kemudian otot itu juga penting sekali ya tadi, karena dia yang berfungsi juga sebagai alat gerak selain tulang ya. Jadi otot itu kan membungkus tulang, jadi sama-sama berfungsi untuk bergerak ya. Kemudian selain itu juga punya fungsi yang lain. Mungkin kemarin di anatomi juga sudah, tempat menyimpan protein ya kan. Kemudian otot tempat juga merupakan tempat untuk menyimpan glikogen ya. Glikogen itu kan nanti akan dipecah menjadi glukosa kalau dibutuhkan. Ya, protein juga kalau memang terpaksa sekali, misalnya sudah habis karbohidratnya, cadangan lemaknya juga habis sebagai sumber energi, maka protein yang ada di otot itu juga akan bisa dipecah menjadi sumber energi. Ya, jadi pada orang-orang yang malnutrisi, karena sudah habis karbohidrat dan lemaknya, maka ototnya lah yang akan dijadikan ya simpanan protein di otot itu akan dipecah. Jadi lama-lama ototnya akan atrofi atau mengecil. Ya, pada malnutrisi bisa terjadi seperti itu. Ya, jadi ada alat gerak aktif, menyimpan cadangan makanan itu protein tadi, juga memberi bentuk tubuh ya. Jadi otot kalau pengen bagus ya harus sering digerakkan. Ya, otot harus sering digerakkan sehingga bisa terbentuk kalau cowok tuh misalnya ya perutnya bisa six pack gitu. Ya, kemudian otot bisepsnya, otot tricepsnya kelihatan, itu perlu latihan ya. Karena dengan latihan nanti ukurannya akan membesar sehingga bentuknya tuh bagus. Tapi kalau tidak pernah latihan, biasanya ototnya tuh sebetulnya kecil, lemaknya yang besar. Ya, sehingga bentuknya jelek. Kalau dipegang juga tidak keras, tapi lembek ya karena lemaknya yang besar. Oke, kemudian tipe jaringan otot ini sudah ya, jadi kita lewati saja, tadi sudah saya sampaikan ada otot polos, otot luri ya, kemudian otot jantung. Nah, untuk bekerja otot ini nanti yang akan kita bahas lebih banyak ya cara kerjanya. Nah, ini gambar-gambarnya dulu sebentar. Ya, sudah ya. Nah, fungsinya jadi kita lihat di sini untuk pergerakan sudah mempertahankan sikap ya. Sama seperti tulang, membentuk posisi tubuh supaya tegak, bagus, ya, kemudian mendukung atau melindungi jaringan lunak, ya. Jadi kalau itu otot perut misalnya, itu melindungi organ-organ yang ada di dalam perut. Otot dada yang melindungi organ-organ yang ada di dada. Kemudian pintu masuk keluar cairan, ya, misalnya kalau di sini kalau terjadi dehidrasi, kurang cairan, ya,
itu juga biasa lama-lama bisa ototnya mengecil. Ya, sehingga pada waktu ditimbang itu timbangannya menjadi kurang. Nah, ini yang sering terjadi pada orang-orang yang mengkonsumsi obat-obatan diet. Hati-hati ya, karena obat-obatan diet itu banyak yang sebetulnya tidak mengurangi lemak, tetapi hanya mengurangi cairan. Ya, akibat kurangnya cairan tadi massa otot menjadi lebih sedikit, sehingga terkesan menurun berat badannya. Ya, walaupun berat badan turun, tapi tidak baik karena bukan lemak yang dikurangi. Ya, tetapi cairan dan otot ini sehingga bisa menimbulkan komplikasi, bahkan ya bisa menimbulkan kerusakan organ kalau itu dikonsumsi terus-menerus dalam jangka panjang. Kemudian otot juga punya fungsi mempertahankan suhu tubuh. Ya, kira-kira dengan cara apa? Ada yang tahu enggak? Misalnya kalau kita kedinginan, kita akan bagaimana? Ada yang tahu kalau kedinginan? Masa kedinginan terus bagaimana nggak tahu? Menggigil. Kalau menggigil itu yang bergerak apanya? Ototnya kan, ya seluruh otot tubuh itu akan menggigil, bergetar, bergerak. Ya, karena dengan demikian akan dihasilkan panas. Ya kan, dihasilkan panas sehingga diharapkan suhu tubuh itu menjadi naik. Ya. Nah, kalau suhu lingkungan naik, supaya suhu tubuh kita nggak ikut-ikutan naik, kita akan bagaimana kira-kira? Kalau suhu di lingkungan panas, tubuh kita akan berkeringat, ya enggak? Iya. Ya, berkeringat itu untuk menurunkan supaya suhu badan kita tuh nggak ikut-ikutan panas seperti suhu di luar. Ya, jadi fungsi otot itu juga untuk mempertahankan suhu tubuh dengan cara mekanisme yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, ini mekanisme gerakan otot ya. Jadi itu kalian nanti akan saya beri tugas ya untuk lebih memahami ini nanti setelah akhir kuliah ya. Jadi kita ikuti dulu. Jadi otot itu bagaimana kok bisa bergerak ya, bisa kontraksi. Bagaimana caranya? Ya, itu yang penting untuk fisiologi. Prinsipnya ya untuk bisa bergerak, organ-organ tubuh yang berfungsi untuk gerakan itu semuanya harus normal dulu. Ya, organ tubuh untuk bergerakan antara lain tadi ada otot, kemudian ada tulang, kemudian yang penting lagi saraf. Ya, pembuluh darah dan saraf itu semua juga harus baik. Ya, kalau salah satu dari organ-organ itu ada yang rusak, maka gerakan menjadi tidak muncul. Ototnya baik, tulangnya baik, tetapi sarafnya rusak. Lumpuh, ya pada orang stroke, ototnya baik, tulangnya baik, tetapi sarafnya tidak baik. Otaknya kan rusak, ya ada kerusakan di otak, sehingga lumpuh. Sarafnya baik, tulangnya baik, tetapi ototnya yang atrofi, terlalu kecil ukurannya, ini juga nggak bisa gerak. Ya kan? Ototnya baik, sarafnya baik, tulangnya patah, nggak bisa gerak. Ya, jadi prinsipnya untuk bisa bergerak, fungsi-fungsi organ untuk gerakan itu harus baik dulu. Jadi otot, tulang, saraf ya dan pembuluh darah yang mengaliri memberikan makanan ke otot itu harus baik semua. Nah, kemudian kita akan bahas satu-satu ya. Bagaimana supaya terjadi kontraksi otot ya. Di dalam otot itu akan nanti gambarnya nih saya ada. Nah, ini nih. Ya. Jelas apa enggak ya ini ya? Kecil-kecil ya. Jadi di sini ada namanya protein-protein otot, yaitu yang paling berperan pada gerakan otot adalah aktin dan miosin. Ya, protein otot yang namanya aktin dan miosin. Ya. Nah, protein-protein ini nanti akan mendapatkan stimulus atau rangsangan dari saraf. Sudah mendapatkan anatomi saraf ya kemarin ya. Saraf itu kita ingat ada yang namanya saraf sensorik dan ada yang namanya saraf motorik. Saraf sensorik berarti dia bertugas menerima sensor, menerima rangsang. Ya, misalnya katakanlah rangsangnya di sini rangsangnya katakanlah panas gitu ya. Kita ada cahaya matahari yang terlalu menyengat gitu ya, ada cahaya matahari yang terlalu menyengat sehingga mengenai
mengenai kelopak mata, ya. Nah, kalau kita terkena cahaya yang terlalu silau atau terlalu besar intensitasnya, kan biasanya mata itu akan menutup, ya ta, berkedip gitu ya, untuk menghindari supaya cahaya itu tidak menyebabkan ketidaknyamanan di mata, ya. Jadi katakanlah sensornya atau rangsangnya adalah sinar matahari yang terlalu besar intensitasnya. Nanti gerakan yang mau dihasilkan adalah kelopak mata menutup. Jadi efeknya nanti adalah kelopak mata menutup. Gerakannya adalah gerakan kelopak mata yang menutup. Nah, bagaimana mulai dari cahaya matahari itu mengenai mata, kemudian kok bisa kelopak mata menutup, ya. Jadi proses ini, ya, saya jelaskan saja secara singkat. Intinya bahwa cahaya matahari itu akan merangsang saraf sensoris yang ada di kelopak mata maupun di mata. Dengan adanya rangsang sensoris tadi, ya, kemudian kita jadi ingin mendapatkan keinginan untuk menutup kelopak mata tadi untuk melindungi mata. Ya. Nah, tadi rangsang tadi akan diantarkan oleh sel saraf sensorik sampai ke otak. Ya kan? Setelah sampai ke otak, maka otak akan memerintahkan untuk menutup kelopak mata. Nah, dalam perjalanan sinyal saraf ini akan dihasilkan yang namanya neurotransmitter. Ya, selama perjalanan proses dari sensor sampai ke motorik, saraf motorik, itu akan dihasilkan yang namanya neurotransmitter. Atau zat-zat yang nanti akan berfungsi antara lain untuk merangsang kontraksi otot. Ya, jadi dengan diproduksinya neurotransmitter, kemudian neurotransmitter itu akan merangsang mineral-mineral yang ada di dalam protein otot, ya, di dalam otot, mineral-mineral yang ada di otot, sehingga kadarnya menjadi naik. Ya, antara lain seperti kalsium, ya, akibat kenaikan kadar-kadar mineral ini, maka terjadilah proses pemendekan dari protein otot, yaitu aktin dan miosin. Karena memendek, maka terjadi kontraksi. Ya, sehingga kelopak mata itu akan menutup. Jelas ya? Ya, itu salah satu contoh. Jadi nanti saya mau kasih tugas, kalian membuat satu contoh gerakan seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, kemudian nanti diceritakan bagaimana prosesnya. Gerakannya terserah. Misalnya gerakan menulis. Ya. Berarti nanti efeknya adalah yang terkena adalah jari. Efektornya adalah jari, ya ta, menulis. Atau misalnya gerakan memukul, berarti telapak tangan misalnya. Ya, rangsangannya apa sehingga kok pengen memukul? Ya, rangsangannya apa sehingga mau menulis? Nah, itu nanti kalian berikan buat tugas membuat contoh gerakan seperti itu ya. Sudah saya jelaskan sedikit. Nanti kalian bisa mencari contoh yang lain. Ya, mungkin nanti minggu depan kalau ada sedikit waktu kita pakai untuk presentasi ya, beberapa kelompok mempresentasikan tugasnya. Jadi nanti, tapi kalau kelompok susah ya. Ini berapa orang Dik mahasiswanya, Dik? Halo, koordinatornya ada yang tahu? 157. 157. Semua kuliahnya online ya, jadi ini nggak pernah ketemu sama sekali? Nggak pernah, Ibu. Nggak pernah? Ayo naik ke kelompok ya. Kira-kira kalian akan susah nggak kalau membentuk kelompok? Enggak, Bu. Enggak susah, Bu. Enggak. Bisa ya. Soalnya 157 membuat semua nanti malah kebanyakan. Ya. Jadi dibuat saja 157, dibuat satu kelompok 6 orang gitu ya. Ya, sekitar 6-7 orang lah ya. Dibagi sendiri ya. Silakan nanti kalian membuat pembagiannya ya. Terserah kalian mau bagaimana ya. Nah, nanti tugasnya adalah membuat contoh gerakan, ya terserah gerakannya apa, ya gerakannya mau meniup, ya toh, mau memukul, menulis, menendang, ya. Nah kemudian nanti kalian jelaskan tadi, ya mekanisme mulai dari rangsang yang diterima sampai muncul gerakan atau efek tadi.
Seperti yang saya contohkan ya, rangsangannya adalah ada sinar matahari yang sangat menyengat, kemudian mau menutup mata, kelopak mata mau menutup. Ya, jadi proses dari sinar matahari itu mengenai kelopak, diantarkan oleh saraf sensorik sampai ke otak dan seterusnya itu diceritakan. Boleh dengan bagan, ya bagan sehingga lebih jelas. Ada pertanyaan nggak kira-kira untuk tugasnya? Bu, untuk kelompoknya kelas A sama B dicampur apa pisah? Ya dipisah, A sendiri, B sendiri, tapi memilih anggota-anggotanya terserah. Jangan nanti A campur B, saya masukkan nilainya bingung nanti. Ya, Ya, Bu. jadi kelas A, kelompoknya ya dari kelas A, terserah. Ya, kelompok B ya kelompoknya dari kelas B. Itu ya, antara 6 sampai 7 orang ya, Dek ya. Karena kan nggak bisa pas, so itu nggak dibagi. Ya, Bu. Oke, Terima kasih. Ya, ada pertanyaan lagi? Deadline-nya kapan ya? Hah? Bagaimana? Apa, Dek? Deadline-nya kapan ya, Bu? Selesainya, majunya. Pokoknya 1 minggu ya. Ya, 1 minggu ini, nanti kan kalau misalkan setiap kali saya kan masih ada beberapa kali tuh. Ya, saya kan masih ada beberapa kali pertemuan. Jadi saya usahakan setiap pertemuan tuh nggak sampai full gitu loh. Paling nggak ada sisa-sisa setengah jam untuk presentasi tugas ya. Tugas itu nanti akan membantu nilai kalian, Dik. Ya, karena biasanya nilai anatomi fisiologi itu banyak yang kurang ya. Nah, nanti dengan tugas itu untuk mengatrol lah ya supaya lumayan nilainya. Ya, semoga ya kalau misalnya besok sekali dalam satu pertemuan besok tuh sudah selesai presentasi semua ya oke ya, malah sudah nggak mikir lagi. Tapi kalau masih ada yang belum maju ya mungkin nanti untuk pertemuan yang berikutnya. Ya, jadi nanti bisa diundi siapa yang kelompok mana yang presentasi duluan. Nah, tugasnya hanya 1, saya rasa nggak susah toh. Ya, silakan nanti kalian ketemunya lewat Zoom apa lewat Google Meet ya. Itu mau dibahas bagaimana ya, silahkan supaya juga satu sama lain berkomunikasi ya. Ada lagi nggak yang tanya? Boleh juga disertakan video ya. Misalnya ada yang pinter bikin, tapi videonya jangan hanya download gitu aja ya. Boleh download tapi kemudian dimodifikasi, diedit-edit gitu ya. Karena kalau download persis ya nggak belajar namanya. Ya, misalnya kemudian diedit sebagian ya, kalian masukkan suara kalian di situ. Boleh ya, itu lebih baik nanti nilainya. Minimal dibuat bagan. Ya, jadi bentuk PowerPoint biasa dibuat bagan-bagan dengan animasi itu juga lebih baik. Ya, jadi nanti itu nilai presentasi itu juga akan dipengaruhi ke apa istilahnya? Ini ya, kreativitas. Ya, kreativitasmu. Semakin bagus, ya pasti nilainya semakin baik. Itu. Ada pertanyaan lagi enggak? Enggak ya? Oke, kalau sudah jelas tugasnya, ini kuliahnya juga sudah selesai ya. Ini hanya sedikit, jadi ini juga cerita tentang mekanisme kontraksi otot. Sudah saya rangkum tadi dalam penjelasan saya ya. Tapi kalau nanti mau dibaca-baca lagi, silahkan. Kemudian segera membuat tugasnya. Karena yang maju minggu pertama ya bisa siapapun, nanti bisa saya undi. Jadi di situ nanti kalian akan membacakan atau mempresentasikan hasil kerja kalian. Ya, slide-nya nggak usah banyak-banyak. Mungkin cukup 3 ditambah dengan video, ya. Tapi menjelaskannya itu yang banyak gitu loh. Slide-nya sedikit tapi penjelasannya yang lengkap gitu. Ya, jadi nggak perlu ditulis tulisan tangan banyak sekali di slide tuh. Terus nanti baca persis seperti itu nanti juga nilainya kurang baik. Tapi kalau kalian kreatif ya, hanya bikin bagan atau video saja nanti kalian bisa menjelaskan dengan bagus, ya itu malah nilainya yang banyak di situ ya. Jadi presentasi paling enggak 5 sampai 10 menit lah ya, bisa saya kasih waktu. Kalau bisa 5 menit itu ya malah lebih cepat selesai, tapi kadang-kadang kan molor ya, 5 sampai 10 menit lah. Oke ya, saya rasa kalau tidak ada pertanyaan cukup sekian dulu kuliah hari ini. Terima kasih, selamat siang, semoga sehat semua. Saya Lydia.